menyumbang sekian banyak pohonnya kapal tahu ada aren dan lerang. Karena fungsinya adalah fungsi pelestarian. Tunggal malih penerbangan. Nah, kalau ini dibudidayakan secara luas, mungkin bisa menggantikan sabun-sabun kimia yang sekarang banyak dipakai masyarakat kemarin. Nafas dari yang namanya Ruat Rawat Borobudur itu nafasnya bukan nafas proyek kebudayaan. Nafasnya ini asli masyarakat, seduluran, nggih. Pelestarian harus sedulur dengan masyarakat. Yang namanya pengembangan kawasan pariwisata itu harus sedulur dengan masyarakat. Tanpa sedulur mas dengan masyarakat ora ono gunane, Mas. Semesta dan seisinya, alam layang ciptaan yang maha esa. Sinar air udara, sumber kehidupan kita. Kita lahir karena harus menjaganya. Maha karya indah yang maha kuasa. Bismillah, kita akan berkarya tentang sebuah rasa damai hidup bersama. Ucap syukur setiap bangun tidur, ibadahnya teratur, hindari sifat kufur, semesta terhibur. Teman-teman Pondok Tani ikut serta dalam acara Ruat Rawat Borobudur. Gimana sih ceritanya? Oh, itu ceritanya kan saya punya teman Pak Ahmad itu sebagai wartawan, kemudian memberikan suatu pandangan tentang Pondok Tani, kemudian diceritakan sama Pak Coro yang sebagai penggagas Ruat Rawat itu. Kemudian karena saya di bidang tanaman, bakti sosial untuk penanaman, maka kita menyumbangkan beberapa tanaman untuk acara Ruat Rawat di Borobudur itu. Mimpi dan cita-cita terlantun di dalam doa. Kita semua cuma manusia biasa. Banyak salah, banyak hilaf, banyak mintanya. Bismillah, kita akan berkarya tentang sebuah rasa damai hidup bersama. Ucap syukur setiap bangun tidur, ibadahnya teratur, hindari sifat kufur, semesta terhibur. Itu seru sekali karena kan kita sebelum itu berangkat itu kita pawai dulu dari rumah Pak Coro sampai atas itu kita jalan kaki, hampir 2 kilo kita jalan kaki. Kemudian sampai atas kita langsung mengadakan acara simbolis penyerahan bibit itu, dikasihkan Kepala Dinas Pedanka sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup di sana untuk penyerahan tanaman tersebut. Kemudian setelah itu disambut langsung ke acara baca puisi, ada acara simbolis sarasehan, tanya jawab tentang Ruat Rawat di Borobudur itu sendiri. Oke, kira-kira ada jenis bibit apa saja Pak yang kemarin dibagikan dalam acara itu? Oh, itu kemarin kita untuk menyesuaikan dengan acara itu kita ngasihkan kalpataru. Kalpataru itu sebagai sumber kebijaksanaan. Itu lambang kebijaksanaan. Ada simbolnya sendiri. Kemudian kita ngasih lagi aren. Itu sebagai konservasi air, karena kan daerah Budur itu air udah mulai susah sumber-sumber air, sehingga kita untuk memberikan suatu edukasi kepada anak-anak atau masyarakat biar kita menanam yang ada sumber airnya seperti aren, seperti bambu dan lain sebagainya kan itu. Kemudian yang terakhir itu kita ngasihkan lerak. Lerak itu adalah tanaman endemik Indonesia yang sudah banyak tidak kita jumpai, sudah susah kita jumpai, sehingga itu sebagai
kita pengen Lerak itu tetap tetap lestari. Bagaimana sudah susah itu ya, pengen melestarikan tanaman yang endemik Indonesia itu tetap ada di Indonesia, karena kan lerak itu sangat banyak manfaatnya. Satu sisi sebagai pestisida organik, fungisida organik, sebagai sabun organik juga, itu sangat banyak manfaatnya. Di samping itu permintaan ekspor untuk Belanda itu ke tiap tahun 7.000 ton. Wah, banyak sekali. Sehingga ketika kita memberikan edukasi ke masyarakat, di satu sisi kita konservasi tanaman, di satu sisi kita bisa memberikan suatu hasil kepada masyarakat. Dan itu. Apakah ada motivasi untuk Sobat Pondok Tani? Untuk Sobat Pondok Tani, kalau ingin belajar tentang tanaman, di sini kita bisa memberikan suatu pengetahuan, edukasi untuk teman-teman supaya nanti kita bertani dengan bijak, yaitu dengan tidak sekedar menanam, tapi kita tetap menyambung kehidupan kan itu. Alhamdulillah, hari ini usiaku sudah 20 tahun. Perjalanan hidupku memang cukup. Aku sadar diri jika aku lahir di tengah konflik bapak dan ibuku. Aku lahir sebagai penentang kebijakanmu, jagat Jawa. Kenapa kau paksakan ada? Meski kini usiaku sudah 20 tahun, konflik bapak dan ibu masih terus membekas dalam anganku. Seandainya hidupku itu bagaikan bunga melati, tetapi aku adalah bunga yang terus tumbuh subur di sela-sela batu. Terhimpit karang, hidup liar bersama ular. Bersanding tembok dan pagar. Oleh karenanya, aku tidak mungkin kau biarkan tumbuh dan bersembunyi. Perkembangan bunga itu pun akan terus terancam, dirontokkan meski di buminya sendiri. Ingatan, pengorbanan, tanah dan bangunanku yang telah kau ratakan untuk mewujudkan mimpi kamu telah menjadi sejarah panjang dalam hidupku. Warisan budayaku kau ambil, kau letakkan di piring indah agar dapat dinikmati orang tanpa paham. Itu Pak, matur nuwun sekali Pak Samiti. Mas Dino ini sahabat saya yang sekarang bukan membina lagi tapi sebetulnya ngantani ya Mas Dino. Saya ngomong ngantani. Ngantani teman-teman tani makmur ya. Tani makmur di Salaman, Pondok Tani Salaman. Luar biasa Bu Wiwit hari ini masih itu menyumbang sekian banyak pohon. Pohonnya kapal tahu, ada Aren dan lerak. karena fungsinya adalah fungsi pelestarian bibir bentuk pohon. Aren, ini salah satu tanaman yang langka. Dulu masyarakat kita memanfaatkan sebagai sabun alami toh. Nah, kalau ini dibudidayakan secara luas, bisa menggantikan sabun-sabun kimia yang sekarang banyak dipakai masyarakat kemarin. Pusaka budaya anak bangsa. Alhamdulillah, hari ini usiaku sudah 20 tahun. Perjalanan hidupku memang cukup haru. Aku sadar jika aku lahir di tengah konflik bapak dan ibuku, aku lahir sebagai penentang kebijakanmu. Jagat Jawa, kenapa kau paksakan ada? Meski kini usiaku sudah 20 tahun. Konflik bapak dan ibuku masih terus membekas dalam anganku. Seandainya hidupku itu bagaikan bunga melati,
Tetapi aku adalah bunga yang terus tumbuh subur di sela-sela batu, terhimpit karang, hidup liar bersama ilalang, bersanding tembok kekuasaan dan pagar besi. Oleh karenanya aku tidak mungkin kau biarkan tumbuh dan bersemi. Perkembangan bunga itu pun akan terus terancam punah, dirontokkan mati di buminya sendiri. Ingatan pengorbanan tanah dan bangunanku yang telah kau ratakan untuk mewujudkan mimpi surgamu telah menjadi secara panjang dalam hidupku. Warisan budayaku kau ambil, kau letakkan di piring indah agar dapat dinikmati orang tanpa paham. Fotonya kau pajang di dinding agar mereka tahu bahwa kau penjaga harus suci. Videonya kau unggah di medsos agar dunia tahu bahwa kau telah sejahterakan warga. Namun di balik semua itu, kau jauhkan aku dari tradisiku, kau jauhkan aku dari rasa memilikinya. Warisan budayaku adalah nafasku, warisan budayaku adalah penghidupanku. Aku memuji karena tradisi, aku menjaga karena bangga. 20 tahun sudah aku bangkitkan kembali tradisiku. Aku tak peduli kau berkata apa, karena sungguhnya kau hanya pura-pura. Sayang, bunga itu kini terus menebarkan keharuman yang dahan dan batangnya akan terus semakin menguat melalui akar nurani, disembelih dan dipupuk oleh niat suci. Akar seberat pun akan terus menguat, menggurita, menguat, menyatu bersama niat dan tekad, membelah jiwa lahir sebagai panggilan jiwa. Dan kelopakku yang jatuh di tanah akan tumbuh dan berkembang menjadi biji-biji yang akan tumbuh bersama keyakinan. Aku terus sebar biji-biji, suatu saat nanti pastikan tumbuh. Dan kini cahaya terang mulai muncul dari ufuk timur. Benih-benih itu kini mulai tumbuh di 4 penjuru. 20 tahun sudah usahaku menebai jejak demi cita-cita dan harapan. Setidaknya kini mulai berteman dengan kerukunan persaudaraan, menanti datangnya kebajikan, manfaat pusaka budaya bangsaku untuk anak bangsa. Borobudur, Sutara Sestro Diharjo, 9 Februari 2002.